Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you all is fine. Okay, before our study with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Open book, page 114. Pembelajaran 3. Amatilah beberapa gambar berikut ini dan jawablah pertanyaan di bawahnya. Gambar A, nama alat. Kita sebelumnya sudah mempelajari ya. Masih ada yang ingat gambar apakah itu? Iya, yang A adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kegunaannya untuk membangkit listrik sumber energi yaitu matahari atau surya. Tolong dicatat ya. B adalah kincir air. Atau nama alatnya itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kegunaannya untuk memanfaatkan energi listrik ya. Sumber energinya yaitu air. Kemudian yang ketiga, gambar yang C. Nama alatnya adalah kincir angin atau pembangkit listrik tenaga bayu PLTB. Kegunaannya untuk membangkitkan listrik. Sumber energinya yaitu energi angin. Dicatat ya. Sumber energi alternatif di Indonesia. Berikut ini ada beberapa sumber alternatif, yaitu ada matahari, ada air, dan ada angin. Matahari ini untuk membangkitkan energi listrik ya, dengan memanfaatkan cahaya dan panasnya. Yang kedua dulu ya. Yang kedua air. Energi air juga untuk menggantikan bahan bakar fosil ya. Contohnya yaitu VLTA, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian 3, angin. Energi angin adalah sumber energi alternatif yang dihasilkan oleh angin. Kincir angin digunakan untuk energi kinetik atau listrik ya. Contohnya yaitu yang dilakukan di pemanfaatannya itu pembangkit listrik tenaga bayu Samas di Bantul, Jogja. 4, panas bumi. Energi panas adalah sumber energi alternatif berupa energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam minyak bumi. Panas bumi dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Yang kelima, biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi alternatif berupa bahan bakar, baik padat, cair, dan gas. Yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Jadi ini adalah contohnya itu biji-bijian dapat menghasilkan biofuel. Keenam, biomasa. Biomasa adalah jenis energi alternatif mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme hidup atau belum lama mati. Contohnya yaitu bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Kemudian 7, gelombang laut. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi alternatif yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Itu adalah beberapa energi alternatif yang ada di Indonesia. Selanjutnya halaman 117, warga sulap kotoran ternak jadi energi biogas. Wah, ini sangat kreatif ya. Ini memanfaatkan kotoran ternak sapi. Di halaman 118 di situ ada skema
Skema pengolahan kotoran sapi menjadi biogas. Nah, pertama skemanya itu lubang masuk kotoran sapi. Nah, jadi sapinya itu mengeluarkan kotorannya, dikasih tempat atau lubang, kemudian di bawahnya itu ada bak penampungan tempat kotoran sapi. Nah, di bak penampungan itu kotoran sapi berubah menjadi biogas. Nah, jadi berubahnya itu, perubahan kotoran sapi menjadi biogasnya itu berada di bak penampungan ya, yang berada di dalam tanah itu. Kemudian, sisa kotoran sapi menjadi pupuk bagi tanaman. Nah, manfaatnya. Kemudian, biogas yang terbentuk disalurkan ke rumah untuk dimanfaatkan. Nah, selanjutnya biogas dimanfaatkan untuk penerangan dan bahan bakar memasak. Jadi anak-anak bisa membacanya ya di halaman 117 sampai 118. Pembelajaran 4. Open book page 120-30. Kita akan mengamati gambar dan menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Pertanyaan, apakah kegiatannya yang dilakukan pada gambar di atas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, betul. Sedang melakukan atau membersihkan lingkungan. Yang gambar A yaitu di kelas, dan yang B itu di lingkungan perkampungan ya, masyarakat. Yang kedua, apa manfaat dari kegiatan yang dilakukan tersebut? Manfaatnya yaitu yang pasti lingkungan menjadi bersih, nyaman, kemudian melakukan gotong royong ya, atau persatuan ya. Jadi saling gotong royong. Yang ketiga, apakah kegiatan tersebut harus dilakukan secara rutin? Ya, betul, harus dilakukan secara rutin karena untuk kepentingan kita ya, untuk kepentingan kita semuanya. Karena lingkungan yang bersih juga akan sangat berguna, sedangkan lingkungan yang kotor akan menimbulkan penyakit. Yang keempat, apakah sikap persatuan dan kesatuan terlihat pada kegiatan tersebut? Tentunya iya, karena saling bekerja sama, saling membagi tugas. Yang kelima, apakah sikap persatuan dan kesatuan penting untuk mewujudkan kelestarian lingkungan? Ya, sikap persatuan dan kesatuan penting untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. Jadi anak-anak bisa dicatat ya. Pentingnya kelestarian lingkungan bagi manusia dapat menjadi pendorong bagi manusia untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang mendukung tercapainya lingkungan yang lestari. Sikap bertanggung jawab dan saling mengingatkan dalam melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan harus dikembangkan dalam kehidupan. Sikap persatuan dan kesatuan juga mendukung tercapainya tujuan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Semua manusia harus bersatu dan bahu-membahu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan bersatu dan bekerja sama, maka kelestarian lingkungan akan lebih mudah dijaga dan lebih cepat terwujud. Selanjutnya, halaman 126. Bekerja bakti menghijaukan Bukit Gundul. Nah, anak-anak, my student, bacalah cerita fiksi tersebut ya, dari awal sampai akhir cerita ya. Kemudian boleh diisi pertanyaannya ya. Akhirnya selesai sudah pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan. Nah, kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya ya, dengan hemat, tidak boros. Kemudian ternyata ada energi alternatif. Tadi ya sudah sebutkan ada 7. Kemudian
kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjaga kelestarian lingkungan, saling bergotong royong, bahu-membahu, bekerja sama. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Tugas kali ini anak-anak bisa buka buku paketnya halaman 125. Di situ ada gambar. Nah, amati gambar tersebut, kemudian berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Ceritakan isi gambar ya. Jadi diceritakan isi gambarnya, tulislah pada tempat yang tersedia ya. Jadi tugasnya halaman 125. Kumpulkan di GCR. Usahakan kumpulkannya tepat waktu. Thanks for attention and say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Teacher memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Cukup sekian dari teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.